Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nur Yasinda dari kelas 3C. Saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman ketika PTM. Jadi rasanya tuh kayak seneng, bahagia banget bisa bertemu sama teman-teman, bisa bertemu sama guru. Apalagi belajar bareng sama guru, sama temen. Itu kalau jam kos itu tuh kayak enak banget istirahatnya. Bisa bertemu sama teman-teman, bisa ngerjain PR bareng. Terus di sekolah kita juga bisa makan bareng, makan bekal, atau kita jajan di kantin kalau bawa uang jajan gitu. Terus pulang bareng, biasanya kalau satu arah pulang bareng. Terus kalau misalnya masuk setiap hari, udah seneng banget aku mah. Kalau misalnya masuk setiap hari itu tuh rasa kayak seneng bisa ketemu teman setiap hari. Apalagi ketemunya tuh pas satu bangku tuh rasanya enak banget. Bisa belajarnya tuh pelajarannya tuh banyak. Ada matematika, ada tematik, ada PJOK, ada PPKN, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada agama, ada Al-Quran. Pokoknya masih banyak lagi pelajarannya. Dan itu pelajarannya hanya 2 kali dan itu kayak rasanya seneng banget gitu bisa belajar sama teman-teman. Jadi segitu aja cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira kelas 3C. Saya akan membacakan cerita tentang kamarku bersih. Ahmad tidak sekamar dengan kakaknya dan adiknya. Ahmad mengetahui bahwa Rasulullah melarang tidur sekamar dengan adik perempuannya. Ahmad menjaga kebersihan kamarnya agar selalu terlihat rapi dan indah. Di kamar Ahmad ada lemari baju, ranjang, dan kasur. Semuanya dijaga kebersihannya dan kerapihannya. Ahmad juga memiliki meja belajar yang dilengkapi dengan lampu belajar di kamarnya. Ahmad rajin belajar. Dia selalu belajar di kamarnya sendiri dan terkadang membaca buku-buku lain yang bermanfaat. Sebelum tidur, Ahmad sikat gigi dan berwudu di kamar mandi. Setelah itu, Ahmad merapikan dan membersihkan tempat tidurnya. Ahmad naik ke atas kasur dan membaca doa sebelum tidur. Ahmad tidur dengan memiringkan tubuhnya ke samping kanan. Ahmad senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian kamarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Aldiansyah Putra, kelas 3C. Saya akan menceritakan tentang persahabatan si rusa, tikus, gagak, dan kura-kura. Di sebuah hutan hidup bersama 4 sekawan hewan, yaitu rusa, tikus, gagak, dan kura-kura. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, si rusa hilang di hutan, sehingga membuat cemas teman-temannya. Gagak kemudian terbang tinggi mencari si rusa. Di tengah hutan, ternyata ia melihat si rusa terperangkap jaring pemburu. Gagak lalu memanggil tikus dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Kemudian si tikus dan kura-kura menggigit tali jebakan hingga si rusa bisa melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, rusa lalu mengangkat tikus, gagak, dan kura-kura naik ke atas punggungnya dan mengajaknya jalan-jalan keliling hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Ramdhani, kelas 3C. Saya ingin menceritakan tentang anak ayam yang tersesat. Pada suatu hari, Nina sedang berjalan-jalan di taman kota di pinggiran desa.
juga tidur siangnya. Sontak si singa ingin memakan si tikus. Si tikus mengiris ketakutan dan memohon untuk jangan memakannya. Si singa merasa kasihan melihat si tikus. Si singa melepaskan si tikus dan si tikus berjanji tidak akan menjarinya lagi. Pada suatu hari si tikus mendengar suara mengaum si singa sangat keras. Ternyata si singa terperangkap di jaring yang dibuat oleh pemburu. Si singa meminta bantuan kepada si tikus untuk membebaskannya. Dengan sigap, si tikus menggerogoti jaring hingga lepas. Dan keduanya melarikan diri dan menyelamatkan diri. Setelah peristiwa itu, si singa dan si tikus bersahabat. Dari cerita tersebut, kita dapat sabar berbuat kebaikan dan mengingat kebaikan yang kita diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya Nabil dari kelas 3C. Saya akan bercerita tentang seorang laki-laki yang menolong seekor anjing. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal minum dan kehabisan bekal makanan. Alhamdulillah dia menemukan sebuah sumur. Sayangnya sumur tersebut tidak ada timbanya. Untuk mendapatkan air, laki-laki tersebut turun ke dasar sumur dan meminum air di sana. Setelah hilang rasa hausnya, dia memanjat lagi ke atas sumur. Tanpa disangka dia melihat seekor anjing. Anjing tersebut menjilati tanah yang basah karena kehausan. Seketika laki-laki itu merasa imbang. Tanpa pikir panjang, dia kembali ke dalam sumur. Kehabis akal, dia menggunakan sepatunya untuk mengambil air. Sampai di atas, laki-laki itu langsung memberikan air yang dibawanya. Anjing tersebut langsung meminum air itu. Hilang rasa hausnya karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa laki-laki tersebut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan menceritakan singa dan tikus. Singa dan tikus, seekor singa menyelamatkan nyawa seekor tikus. Setelah itu, tikus berjanji kelak suatu hari dirinya akan membantu singa. Tak lama kemudian, singa itu tertangkap di jaring yang dipasang oleh para pemburu. Tikus kecil tersebut melihat singa dalam kesusahan. Kemudian dengan cepat menggigit jaring dan membebaskan singa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmanuddin dari kelas 3C. Saya mau menceritakan emak bebek dan anak bebek yang sudah menelur. Oke, pada suatu hari ada seekor emak bebek yang sedang menelur. Dia mau mencari makan dulu. Pas sudah pulangnya, dia melihat anak telurnya sudah menetas. Kata emak bebek, syukurlah anakku sudah menetas. Mama jadi senang melihatnya. Pas sudah gedenya, nah ayo bantu mama mencari makan. Kata anak bebeknya, ayo ma, aku juga mau makan. Terus pas sudah pulangnya, ada satu lagi telur bebek yang sudah menetas. Kata ma bebek, syukurlah nak, kamu sudah menetas lagi.
kancing berjalan-jalan untuk minum di tepi sungai. Kancil bertemu dengan seekor siput. Ia pun mengatakan siput memiliki tubuh yang kecil dan lelet. Karena tak terima dengan ucapannya, siput menantang kancil untuk lomba adu lari. Siput meminta tolong teman-temannya untuk mengelabui si kancil saat perlombaan esok harinya. Dengan angkuhnya, si kancil berlari dengan cepat, namun ternyata sudah ada siput di depannya. Kancil dengan cepat melewatinya, tetapi selalu ada siput di depannya hingga membuat kancil kewalahan. Kancil tidak menerima kekalahannya. Siput memberikan pesan pada si kancil hingga membuat kancil merasa menyesal dan malu. Assalamualaikum Bu Nabila, mau bercerita tentang Candi Borobudur. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang. 86 km di sebelah barat Surakarta dan 40 km di sebelah barat laut Jogja. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah maling kundang si anak durhaka. Pada zaman dahulu kala hidup seorang anak laki-laki yang tinggal bersama dengan ibunya. Ibunya pun berjualan kue dan mencukupi kebutuhannya. Si maling kundang pun sudah besar dan menjadi anak yang rajin. Ibunya pun memanjakan si maling kundang. Dan ada kapal yang merapat di tepi pantai. Si maling kundang pun meminta izin kepada ibunya. Setelah itu ibunya
Ibunya pun mengizinkannya, dan ibunya berharap Malin Kundang cepat kembali dengan keadaan selamat. Ibunya pun selalu melihat di tepi pantai dan menanyakan, "Nak, sekarang kau sudah ada di mana?" Setelah itu ada kapal yang merapat, dan ibunya pun menanyakan keadaan Malin Kundang. Sang penasihat Khodra itu pun menjawab bahwa Malin Kundang sudah menikah dengan seorang putri yang sangat cantik dan kaya raya. Setelah itu muncul kapal berwarna emas, dan semua orang pun berteriak dengan gembira. Banyak anak muda yang gembira melihat kapal tersebut. Mereka mengira bahwa kapal itu kapal sultan atau pada hari itu, Jayaprana tinggal di Kalianget, tepatnya di Bali. Ia yatim piatu karena ditinggal oleh orang tuanya. Dan suatu ketika, ia memberanikan diri ke istana untuk mengabdi, dan raja memperbolehkan ia tinggal di istana. 1 tahun kemudian, ia disuruh raja untuk ke pasar, dan ia menemukan gadis cantik yang bernama Nyi Layang Sari. Gadis cantik, baik hati dan tidak sombong. Pada suatu kemudian, ia membawa sepucuk surat ke gadis cantik itu, dan ayah gadis itu menerima surat dari Jayaprana, dan ayah gadis Tanaman terung termasuk tanaman sayuran meskipun bentuknya menyerupai buah. Terung merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terung tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman terung memerlukan tanah yang gembur dan subur. Tanaman terung termasuk tanaman berbuah. Tinggi tanaman terung kurang dari 2 meter. Tanaman terung ada 400 jenis. Terung memiliki bermacam ciri. Ada yang berwarna ungu dan hijau muda. Terung dimasak sebagai masakan sayur-sayuran. Bisa juga dipakai sebagai campuran sambal. Masakan terung bergizi, enak, dan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arski Dermawan. Saya ingin menceritakan dongeng ayam jantan, kucing, dan tikus muda. Seekor tikus pertama kalinya keluar dari tempat tinggalnya dan melihat 2 ekor hewan. Yang pertama fisiknya sangat seram dan mempunyai
Dan yang kedua, mempunyai rambut yang sangat tebal dan sangat ramah. Ayam jantan berkokok-kokok sangat kencang sampai-sampai tikus muda berlari ke birit-birit menceritakannya kepada ibunya. Kata ibunya, anakku, ayam yang kau pikirkan itu, yang pertama itu kucing, dia akan menyakitimu dan memaksamu. Yang kedua, ayam, dia tidak akan memakanmu dan menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di sekolah. Saya setiap hari Jumat pembelajaran tatap muka. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Saya senang sekali bisa pembelajaran tatap muka. Saya berharap agar belajar dengan full. Itu adalah literasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustaf, kelas 3C akan memerhatikan cerita. Suatu sore di belantara hutan yang lebat, Kancil sedang berjalan-jalan di sore hari. Ia berjalan sambil bernyanyi, menyelaraskan kicauan burung. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia mendengar auman mengerikan. Belum sempat kabur dari semak-semak, tiba-tiba muncul seekor harimau yang lapar. Harimau itu pun segera menyegrap tubuh Kancil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin. Cerita tentang karang laut. Di dasar laut ada sekelompok karang laut. Mereka hidup dengan damai. Seiring waktu mereka tumbuh menjadi besar dan berguna bagi ikan-ikan. Selama musim hujan, air laut naik. Bagaimana jika terjadi banjir? Kata Nemo si ikan, kita akan tersesat dan terdampar di pinggir laut.
juga bisa melihat lumba-lumba dan beruang kutub. Karena udara di sana sangat tinggi, teman-teman harus saya juga memakai jaket, dan teman-teman juga harus memakai jaket di sana ya. Sekian dari cerita saya. Dongeng si Kancil Cerdik dan Harimau. Suatu hari di sebuah pulau yang dihuni banyak harimau, terjadilah bencana kelaparan. Pada akhirnya Raja Harimau menugaskan Panglima dan prajuritnya untuk pergi menyeberang ke pulau kecil dan kembali membawa makanan. Sesampainya di pulau tersebut, mereka menemukan seekor kancil yang sedang minum di tepi pantai. Salah satu prajurit di hadapan kancil, ia pun mulai bertanya kepadanya, "Hai kancil, di manakah rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Kalau kalian menolak, kami akan menyerang pulau ini. Lihat, kami juga membawa potongan kumis raja kami." Harimau sembari menunjukkan kumis rajanya. Si kancil bergegas pergi sembari membawa kumis raja harimau. Pulau kancil sebenarnya bingung karena di pulau ini tidak ada seorang raja. Lalu kancil melihat landak sahabatnya. Lalu kancil mendapatkan sebuah ide. Kancil meminta duri yang paling besar, tajam, juga panjang. Kancil langsung membawa duri landak kepada Panglima Harimau. "Tuan Raja kami siap untuk berperang. Sebagai buktinya, Raja kami mengirimkan kumisnya, yaitu duri landak, kepada harimau ini. Adalah kumis Raja kami yang paling kecil." Raja kami pun menerima tantangan raja kalian. Para harimau pun sangat terkejut dan takut ketika mengetahui kumis terkecil raja pulau tersebut besar dan tajam. Lalu Panglima memutuskan untuk segera pergi meninggalkan pulau tersebut dan melanjutkan perjalanan ke pulau lainnya untuk mencari makanan. Sejak saat itu tidak ada satu harimau pun yang berani datang ke pulau kecil tersebut. Semua hewan hidup aman dan bahagia berkat kancil dan kecerdikannya. Terima kasih.